Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagi para pemancing ikan pasti familiar dengan alat yang terbuat dari anyaman bambu ini. Biasa disebut bubu. Meskipun sekarang lebih banyak produk bubu dari plastik, namun masih ada pengrajin yang setia membuat bubu tradisional. Salah satu pengrajin anyaman bubu yang masih bertahan adalah kakek Bahrun dan istrinya Nenek Hasanah. Pasangan lanjut usia ini tinggal di kampung Cipedon, Cianjur, Jawa Barat. Sang kakek yang kini usianya sudah menjelang 1 abad tidak mampu lagi berjalan jauh dan hanya bisa di rumah menganyam barang-barang kerajinan dari bambu. Tak hanya bubu, tapi juga tampah, kipas, bakul, dan macam-macam lagi. Karena kakek tidak sanggup berjualan seperti dulu, maka kini neneklah yang membawa dagangan itu keliling kampung. Nyiruna ayah kana api itu bisa jalan di tahun 2020. Gak bisa jualan, gak bisa berjalan. Jadi emak yang jualan itu sekarang, jualan keliling. Di tempat aja. Saya sama nenek diputar kampung, keliling. Ini saya sakit, sudah lama, sudah 4 tahun jalan. Karena itu diobat, tapi nggak sembuh. Ke dokter yang mana sudah mati. Menjadi pengrajin anyaman bubu sudah dilakoni pasangan suami istri ini lebih dari 60 tahun lamanya. Namun kini penjualannya tidak seramai dulu, sehingga nenek harus bersusah payah mencari pembeli, bahkan sering juga tidak laku. Ya satu hari jual biasa 2 atau 1. Ya susah pembelinya, yang banyak plastik sekarang. Setiap hari Nenek Hasanah membawa barang-barang anyaman kakek keliling kampung sekuatnya. Tidak jarang, lantaran lama tidak laku terjual, nenek tidak menyadari dagangan yang dibawanya ada yang sudah rusak. Ma, iya nyita sabaraha? 5.000. 5.000. Oh. Ma, iya teh rusak nanya 5.000 sami, Ma. 7.000 itu, Ma. 3.000 mah, 7.000 lah. 2. Ya udah tuh, Ma, iya acisna. Dia nampi barangnya, terus menjadi manfaatnya. Satu barang dijualnya 10.000 atau 20.000. 10.000 itu asupan, yang 20.000 cetok, yang 30.000 jeruk. Kalau bobol 50.000. Kalau ada yang membeli, penghasilannya satu hari hanya 20.000 atau 10.000. Kemudian ada yang beli. Ada secerca harapan dalam dada nenek, berharap agar anyaman bambu yang dibawanya dengan susah payah cepat laku terjual. Tapi ada saja cobaan yang terkadang membuat nenek harus mengelus dada. Berbra, bantuan dia aja, maka dikurakan atuh dagangan. Sarengong ting. Tentu saja kejadian barusan tadi membuat nenek sedikit sedih. Alhamdulillah masih ada anyaman yang masih bisa dijualnya. Walaupun keuntungan berjualan bubu tidak menentu, nenek selalu mensyukuri nikmat rezeki yang didapat. Ya cukup-cukupnya itu sudah dapat penghasilan, ya secukupnya. Kalau dicukupkan cukup, enggak cukup. Sahabat, dengan cara bersyukur akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan menumbuhkan rasa ikhlas dan berserah diri hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7.
Sebelum sakit, kakek Burhan selalu turun langsung untuk menebang pohon bambu sebagai bahan membuat bubuk dan kerajinan anyaman. Tapi sejak kakinya tidak kuat berjalan dan kedua tangannya juga sakit, hanya Nenek Hasanahlah yang menggantikan peran kakek. Masya Allah. Pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya dilakukan para lelaki ini dijalani nenek dengan penuh ikhlas. Kalau tidak punya untuk berjualan itu berbuat, nenek mengambil itu barang bambunya dari kebun. Bahan baku bambu ini tidak gratis. Nenek membelinya kepada pemilik pohon bambu. Jika nenek sedang beruntung, ada saja pemilik yang memberikannya secara cuma-cuma. Selain bambu, kakek Burhan dan Nenek Hasanah juga memerlukan beberapa bahan lainnya yang harus dibeli sebagai pelengkap membuat kerajinan anyaman. Kesulitannya itu keuangan, biayanya. Kusabab nggak cukup 10.000. Beli bambu juga sudah 35.000 satu batang. Beli cat 10.000 untuk ngecat stok anyaman. Dengan kondisi tangan dan kaki yang sakit, kakek Burhan yang sudah berusia 92 tahun tetap berkarya mencari nafkah dengan membuat anyaman bambu. Cara membuatnya pun tidak semudah seperti yang terlihat. Perlu pengalaman dan keterampilan dalam menganyam. Ya, bahan bambu dipotong, langsung dibelah, disebit, langsung diraut, dianyam sampai tuntas membuat nyiru, asepan, jahit, cetok, ya bubuk. Menyelesaikan satu anyaman bubur rupanya memerlukan waktu lebih dari sehari karena lebih rumit dibandingkan barang kerajinan lainnya. Apalagi mengingat kakek Burhan yang fisiknya menua dan berangsur melemah. Tentu saja kemampuannya menganyam jauh berkurang. Barang itu lamanya 2 hari satu atau 1 hari satu barang. Kalau nyiru 2 hari, kalau sepan 1 hari, kalau bubuk 3 hari, kalau kipas ya 1 jam aja jadi. Kalau nggak sakit itu bapaknya itu 1. Ditambah kondisi mata kakek yang sudah tidak setajam dulu, semakin menyulitkan kakek menganyam bubuk. Ya sudah suram tuh. Sudah lihatnya sudah dekat gitu. Ya, tangannya badannya sakit. Biasa. Ngaruh ya sakit gitu. Bilah sesetan bambu yang tajam tidak jarang membuat jari tangan kakek berdarah saat menganyam. Sambil menahan perih, kakek tetap melanjutkan pekerjaannya. Yang ada gitu darah keluar, ada di barang yang darahnya mau membeli karena ini ada darah katanya. Lantaran keterbatasan ekonomi, kakek pun terpaksa bertahan dengan keadaan tubuhnya yang sakit. Jangankan untuk berobat, untuk kehidupan sehari-hari saja pun sudah sulit. Karena itu enggak punya uang. Sakitnya yang diderita membuat kakek Burhan banyak menghabiskan waktu berdiam di rumah. Di saat seperti inilah ada hikmah yang bisa dipetik kakek. Selain sibuk bekerja menganyam, kakek juga makin punya banyak kesempatan untuk memperbanyak ibadah.
Penghasilan yang tidak menentu dari berjualan bubu dan barang kerajinan anyaman lain membuat Nenek Hasanah harus memutar otak mencari tambahan uang. Beruntung di kampung mereka tinggal banyak terdapat lahan persawahan, sehingga Nenek bisa bekerja serabutan sebagai buruh tani pada musim tandur maupun panen. Alhamdulillah, dari upah yang diperoleh Nenek menjadi buruh sawah bisa menutupi kekurangan ketika bubu dan anyaman belum laku dijual. Penghasilan sedikit, masalah hasil coba cukup kayak kok mate. Alhamdulillah itu disyukuri, terima.